Terima kasih. Saya sangat bangga ini Pak, diundang oleh Pak Yuwono untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Tema kali ini mungkin untuk Bapak Ibu sebagai refreshing yang tadi sudah disampaikan terkait dengan industri kesehatan, kemudian disampaikan juga di materi yang kedua terkait dengan finance, kemudian saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan industri pertambangan di Antam dan nanti juga berkaitan dengan presentasi yang keempat yaitu dari Komatsu yang tentunya berkaitan dengan unit alat berat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri mengenai Antam. Antam ini adalah BUMN Pak, di mana di 2017 bersama dengan saudara-saudaranya yang lain ada PTBA, kemudian ada Inalum, kemudian ada PT Timah, kemudian juga Vale dan Freeport tergabung di holding industri pertambangan namanya MindID. Pada hari ini saya sedikit menyampaikan apa itu Antam. Kami beroperasi di hampir di seluruh Indonesia, di mana kalau kita lihat peta di sebelah kanan itu yang warna hijau Pak, stream bisnis Antam adalah nikel, di mana bisnisnya mulai dari kegiatan penambangan sampai hilirisasi. Yang sudah kita lakukan saat ini adalah pembuatan menjadi ferronikel. Lokasinya memang ada di Indonesia Timur, dari Sulawesi, kemudian di Halmahera, juga ada di Papua. Kemudian bisnis Antam yang kedua adalah gold mining, mulai dari kita tambangnya sendiri, kita punya tambang namanya di daerah Jawa Barat di Kabupaten Bogor, kemudian hasilnya adalah berupa dore bullion. Dore bullion ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengenal adalah paduan antara logam perak dengan logam emas, kemudian dimurnikan di Antam sendiri. Jadi kami punya proses pemurnian menjadi 99,99% atau kita sebut sebagai fornine, dan kemudian hasil daripada pemurnian tersebut kami manufacture, kami minting, kemudian Bapak Ibu beli dalam emas murni LM 94 kali. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sangat mengenal logam mulia yang mungkin pada 2 bulan terakhir harganya sangat signifikan naik, kemudian saat ini juga ketersediaan dari logam mulia sangat terbatas. Kemudian industri kami yang ketiga adalah segmen aluminium sebenarnya. Kami menghasilkan boksit. Boksit itu adalah material mentah dari alumina, kemudian alumina tersebut saat ini diolah oleh Inalum menjadi aluminium. Mungkin tadi berkaitan dengan, masih sedikit berkaitan dengan materi yang sebelumnya, bahwa kita tahu untuk industri nikel
yang saat ini di Indonesia, Bapak Ibu, saya pikir sangat update terkait dengan industri nikel. Jadi kalau saya boleh share, kebutuhan dunia untuk nikel itu sekitar 3,3 juta ton nikel per tahun. Yang dominan itu dipergunakan untuk industri stainless steel, kemudian juga untuk industri electric vehicle. Saat ini dunia memproduksi 3,3 juta, 3,5 juta. Jadi kita oversupply untuk nikel itu sekitar 200.000 ton nikel per tahun. Nah, dari 3,5 juta yang diproduksi dunia, Indonesia saat ini memproduksi sekitar 2,2 juta. Yang diproduksi ada di Sulawesi Tengah, kita kenal dengan kawasan Morowali, kemudian di Sulawesi Tenggara, dan ada di Maluku Utara. Nah, karena oversupply tersebut kurang lebih sekitar 200.000 per tahun, maka kemudian harga nikel itu kemudian turun. Nah, sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kemudian kita bertahan dari sisi cost-nya. Kemudian cerita sedikit terkait dengan aluminium. Jadi Indonesia secara domestik sebenarnya keperluan aluminium kita sekitar 1,5 juta. Yang kita produksi dari Inalum, saudara kami, itu berproduksi baru sekitar 300.000 setahun. Yang lainnya kita masih impor. Oleh sebab itu Inalum bersama-sama dengan Antam menaikkan kapasitas produksi aluminanya sehingga akan mensubstitusi yang tadinya kita impor, kemudian kita bisa produksi di dalam negeri. Demikian juga emas. Saya sampaikan sedikit bahwa penjualan kami di Logam Mulia itu tahun 2024 itu mencapai 45 ton dalam setahun, logam mulia. Kemudian kami sendiri sebenarnya memproduksi sekarang hanya sekitar 1 ton. Mungkin berita ini kemarin sangat viral di media sosial terkait dengan keterbatasan atau kelangkaan dari bahan baku logam mulia. Kalau boleh sedikit saya menyampaikan terkait dengan performance finansialnya Antam pada saat ini. Antam ini secara aset sekitar per 30 Juni sekitar 48 triliun. Kemudian market value per 30 Juni sekitar 73 triliun. Untuk saat ini tentunya market value-nya naik karena harga saham Antam yang tadinya 3.000 sekarang sudah di atas 3.000. Saya tidak bermaksud untuk menawarkan bahwa Ibu membeli sahamnya Antam. Sesuai dengan bisnis kami di industri pertambangan, mungkin hanya sebagian kecil yang saya akan ceritakan di forum ini. Secara bisnis utama, proses bisnis utama sebetulnya mulai dari eksplorasi. Jadi eksplorasi itu tujuannya adalah untuk menetapkan volume atau tonase dari material yang kita tambang. Dalam bahasa yang lain adalah menetapkan cadangan atau sumber daya. Itu proses bisnis yang pertama. Kemudian setelah mendapatkan cadangan atau sumber daya, baik itu dalam bentuk volume atau bentuk tonase, kemudian dilakukan kegiatan penambangan.
Penambangan kemudian menghasilkan raw material, baik itu bauksit, nikel, kemudian masuk ke proses berikutnya adalah hilirisasi. Nah, kami diberikan tugas oleh negara, khususnya Antam, adalah melakukan hilirisasi, kemudian penguasaan cadangan dan market leader visi kami. Atas hal tersebut, maka kemudian dari sisi hilirisasi kami punya smelter nikel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, itu adalah nomor 2 setelah Vale, teman kami di tahun 68, kami di tahun 74, dan saat ini kami sedang mengembangkan hilirisasi untuk electric vehicle secara end-to-end di Maluku Utara. Terkait dengan operation excellence, definisi kami bahwa operation excellence itu adalah menerapkan pola kerja atau cara kerja mengedepankan keunggulan operasional yang berlandaskan kepada 5 prinsip. Satu adalah safety resilient. Jadi leading atau lagging indikator safety resilient itu mungkin kalau teman-teman nanti di Komatsu atau di industri alat berat, bahwa lagging indikatornya tidak ada kecelakaan. Baik itu klasifikasinya ringan, berat, atau fatal. Jadi kami mengedepankan safety. Kemudian yang kedua, prinsip kami adalah productivity dan quality. Gitu. Salah satu tadi yang sudah saya ceritakan bahwa untuk emas logam mulia yang diproduksi oleh Antam itu kadar kemurniannya atau tingkat kemurniannya itu 99,99%. Sehingga atas hal tersebut kemudian masyarakat percaya atas kualitasnya Antam, atas kepercayaan tersebut sehingga Antam dalam market share-nya untuk domestik itu sekitar 75-80%. Jadi emas yang dibeli diinvestasi oleh masyarakat setiap tahun dari Antam sekitar 45 ton itu adalah sekitar 75-80% market share untuk domestik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah low cost. Udah pasti bahwa di dalam beroperasi karyawan kita tidak boleh ada yang celaka, kemudian quality dan kuantitinya harus tercapai. Oleh sebab itu kita harus low cost mining gitu. Nanti saya akan ceritakan sedikit bagaimana kemudian kita menekan cost. Kenapa? Tadi saya ceritakan bahwa karena oversupply kemudian ferronickel atau nickel pig iron harganya jatuh dan kita tetap harus bertahan. Mungkin untuk industri nikel saat ini memang posisinya masih bertahan. Mungkin kalaupun ada margin sedikit-sedikit begitu. Kemudian prinsip kami yang keempat terkait dengan operational excellence ini adalah green mining. Bapak Ibu kemarin di 2-3 bulan yang lalu di bulan Juni sangat terekspos dengan media yang ada di Raja Ampat. Ada 5 daerah tambang, kemudian ada 4 yang ditutup, yang tidak ditutup hanya PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini adalah anak perusahaannya Antam. Nah, kenapa kemudian kami tetap sustain dalam hal kegiatan penambangan? Karena memang kami berprinsip bahwa environment green
itu menjadi salah satu prinsip kami. Karena kita tahu bahwa kegiatan penambangan ini dampak terhadap lingkungannya sangat masif dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita harus memastikan, menjamin bahwa kegiatan penambangan kita itu bisa terminimalisasi terkait dengan dampak lingkungan yang ada. Melengkapi dari prinsip operational excellence versi Antam, yang kelima adalah continuous improvement. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit terkait dengan operational excellence yang kami lakukan, khususnya adalah untuk kegiatan penambangan. Mungkin tulisannya kecil, Bapak Ibu nggak perlu membaca, saya akan ceritakan saja. Jadi kami bisa menekan cost, menaikkan produksi, dan menaikkan productivity. Sebenarnya kalau kami sebenarnya prinsipnya itu aja. Gimana cost-nya kita bisa kami tekan, kemudian produktivitasnya naik, dan target produksinya achieve. Rumus umumnya sebenarnya cuma 3 hal tersebut gitu. Nah, apa yang kami lakukan khususnya di kegiatan penambangan yang kami sebut sebagai Beyond Operation Excellence. Jadi kami nggak menyebut lagi sebagai Operational Excellence, tapi Beyond Operation Excellence. Walaupun saya paham bahwa itu masih belum tercapai gitu. Jadi hal yang pertama kita lakukan di dalam kegiatan proses bisnis penambangan ini, kalau mungkin saya ceritakan sedikit, setelah tadi ada cadangan atau sumber daya yang ditemukan dari eksplorasi, kemudian kita buat rencana tambangnya. Setelah kita buat rencana tambangnya, kemudian kita produksi. Nah, dalam produksi ini satu hal yang kita lakukan, kita disediakan waktu dalam 1 hari itu kan 24 jam gitu Pak ya. Nggak ada yang 25 jam, nggak ada yang 26 jam, tapi kami hanya punya waktu dalam 1 hari itu 24 jam. Sebelumnya, dalam 24 jam ini kami hanya bisa menggunakan waktunya itu sekitar 11 sampai 12 jam. Sisanya yang lain karena hujan, kemudian karena istirahat, kemudian karena ganti shift. Gitu. Sebelumnya kami di dalam mengoperasikan 24 jam itu ada jam istirahat. Biasanya kami jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Kemudian ganti shift dari jam 6 sampai jam 7. Nah kemudian kami melakukan perubahan yang kita sebut sebagai excellent crew management. Ini yang ada di ini ada excellent crew management. Nah, di dalam excellent crew management ini targetnya adalah bagaimana kita meningkatkan jam kerja kita gitu. Yang tadinya itu jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Kemudian overshift atau ganti shift dari jam 6 sampai jam 7, minimal kemudian 2 jam itu kita pakai untuk bekerja. Tentunya bukan orangnya yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat, tetapi alat yang terus bekerja, tetapi kemudian operatornya kita replace, sehingga alatnya terus bekerja. Dari excellent crew management ini, waktu yang tadinya overshift atau change shift itu perlu 1 jam, sehingga hanya perlu sekitar 2-3 menit. Gitu. Ini secara quick win, kita langsung menang. Jadi begitu kita naikkan jam kerja kita, pasti produksinya naik. Gitu. Untuk beberapa jasa penambangan atau kontraktor tambang yang di tier 1, tier 2, pasti sudah melaksanakan ini. Namun untuk kontraktor yang tier 3, tier 4 begitu,
ini masih menggunakan jam istirahat itu berhenti. Kemudian pada saat change shift berhenti. Gitu. Nah, kami melakukan perubahan atas hal tersebut. Sehingga produksinya sudah langsung naik. Nah, kemenangan-kemenangan itu kemudian kita rayakan. Kemudian kalau ditambang Bapak Ibu, jalan tambang itu adalah sebagai, kalau kita umpamakan organ, itu adalah sebagai jantungnya. Gitu. Kalau jalan itu kita manage dengan baik, jalan itu enggak bergelombang, jalan itu kemiringannya diatur tertentu, maka kemudian traffic atau kecepatan dari unit alat yang berjalan pasti akan sesuai dengan target kita. Kami biasa menggunakan kecepatan di 20 sampai 30 km per jam. Kalau jalannya rusak, pasti kecepatannya akan turun. Kemudian peralatannya akan segera rusak. Gitu. Di lain daripada safety-nya yang juga akan terpengaruh. Sehingga kami sebut programnya ini adalah Dynamic Road Analysis. Jalan selalu diinspeksi, kemudian selalu dirawat. Sehingga dari jalan yang kita rawat tersebut, produktiviti dari alat angkut kita itu akan sesuai dengan target. Yang ketiga, kita melakukan namanya main plan execution. Jadi antara rencana sama realisasi. Karena di dalam tambang itu ada batasannya secara horizontal maupun batasan secara vertikal. Kita memastikan bahwa batasan secara horizontal dan vertikal ini mendekati 100%. Ini kita nilai secara harian, kita nilai secara mingguan, kita nilai secara bulanan. Kemudian yang keempat, kita memanage bagaimana kita mengangkut, memanage bagaimana kita meletakkan material tadi namanya di stockyard atau di stockpile, sehingga lalu lintas ini bisa terjaga, produktivitasnya bisa tercapai. Nah, rumus 1, 2, 3, 4, 4 tadi itu enggak bisa berjalan tanpa kalau manusia jiwanya dilakukan perbaikan. Nah, kami melakukan perbaikan namanya people mindset transformasi. Nah, apa yang kami lakukan di people mindset transformasi ini, kita membentuk champion-champion. Champion-champion ini nanti akan melakukan namanya sharing session, atau istilah di sini disebut sebagai champion series. Itu levelnya dari manajer sampai pimpinan tertinggi di site atau di unit tersebut. Gitu. Nah, manajer ke atas melakukan pembinaan, baik itu secara teknis maupun non teknis. Wadah ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang diinginkan oleh site management, apa yang kemudian diharapkan oleh site management, apa yang kemudian diprogramkan oleh site management, itu sampai kepada karyawan. Dan di situ juga kemudian terjadi trust gitu. Karena di kami masih menganut bahwa kalau karyawan ini trust kepada manajemen dan manajemen ini trust kepada karyawan, apa yang menjadi program ini akan bisa berjalan. Hal yang biasa mungkin Bapak Ibu juga melakukan training. Nah, kami melakukan training yang tadinya operator katakanlah hanya bisa mengoperasikan alat angkut gitu. Kemudian kami training untuk bisa menggunakan alat gali. Mungkin kalau di Komatsu ada alat gali eskavator, alat angkut mungkin DT atau ADT gitu. Nah, dengan
karyawan ini diberikan tambahan kompetensi atau skill, maka kemudian kebanggaan dia naik, Bapak Ibu. Dan saya yakin ini sesuatu yang sangat umum gitu. Kemudian kita berikan insentif. Banyak yang memberikan insentif itu berdasarkan pada kehadiran. Karena di beberapa tempat ada operator itu yang kadang hadir, kadang tidak. Nah, kami memberikan insentifnya berdasarkan pada kinerja individu. Kemudian yang kedua, insentif yang didasarkan kepada safety. 1 bulan tidak terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan yang menyangkut orang maupun menyangkut alatnya, kita berikan insentif. Dan kemudian kita berikan campaign-campaign yang membangun. Misalnya, kita dalam 1 hari pernah mengangkut 10.000 ton dalam sehari misalnya, yang sebelumnya nggak kecapai. Itu kemudian kita umumkan bahwa hari ini kita mencapai produksi tertinggi selama sejarah. Kemudian kita pilih 5 operator terbaik dalam 1 bulan. Kita berikan di luar daripada insentif, foto mereka kita pajang dengan keberhasilan mereka. Dan itu memberikan dampak psikologi bagi juga yang lain. Itu di dalam program mindset transformasi. Yang kemudian turun untuk melakukan itu tidak hanya di level GM, tapi kemudian di level direktur juga melakukan town hall meeting langsung di site. Nah itu rupanya berdampak bagi psikologi karyawan untuk kemudian menaikkan produktivitas. Kalau kita lihat hasilnya, ini dari change shift itu kita yang tadinya pagi mulai shift itu waktu kadang-kadang terlambat, akhirnya kemudian dilakukan pendisiplinan. Ini dari sisi produksi bisa naik 122%. Kemudian ada yang terkait dengan waktu yang tidak dimanfaatkan tadi langsung naik 500%. Kemudian udah pasti karena tadinya tidak dimanfaatkan waktunya, kemudian kita naikkan waktunya. Itu kan sebenarnya pemikiran yang sangat simpel saja. Gitu. Tapi masih ada kegiatan kita yang waktunya kita tidak manfaatkan. Nah, kita menjadi naik. Dari sisi safety, puji Tuhan, kita sudah 65 bulan tidak mencatatkan fatality. Dalam terminologi kami yang disebut fatality artinya meninggal. Jadi selama 65 bulan kami tidak mencatatkan karyawan kami baik organik maupun anorganik yang terjadi kecelakaan sehingga meninggal. Ada beberapa parameter frekuensi rate atau severity rate, tingkat keparahan kami berada di bawah selling point. Nah, tentunya pada saat menjalankan program ini, Bapak Ibu tahu kalau kita lihat sebaran peta tadi di Indonesia Timur, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian juga ada di Jawa, punya culture yang berbeda-beda. Tadinya kami pesimis bahwa apa iya teman-teman yang berada di Indonesia Timur bisa segera mengikuti kecepatan transformasinya di Indonesia bagian Barat. Rupanya pada saat kemudian kita engage tadi teman-teman karyawan atau operator tadi dengan menggunakan people mindset transformasi, itu hasilnya di atas daripada ekspektasi kita. Gitu. Oleh sebab itu dari 3 prinsip, people, kemudian proses dan sistem, ini kalau saya menomorsatukan people yang memang harus disentuh dahulu, kemudian prosesnya kita rubah, yang ketiga sistemnya yang kita perbaiki, sehingga
apa yang kemudian kami lakukan bisa menaikkan produktivitas sangat signifikan, kemudian produksinya achieve sesuai dengan target. Alhasil saya mungkin membocorkan kepada Bapak Ibu dan saya pikir sudah juga menjadi konsumsi publik bahwa di semester 1 tahun 2025 kami udah achieve net profit di sekitar 5,2 triliun dari target 1 tahun kita sekitar 4,9. Jadi di semester 1 kami sudah lewat untuk net profit dan itu tentunya menjadi kebanggaan kami untuk bisa membangun bangsa ini melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan produksi dengan melakukan operation excellence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.